Ya, tapi pelaku itu dia mengaku dipaksa, diancam. Ya kan seharusnya kalau kayak begitu kan nggak bisa jadi pengakuan. Ya, jadi kalau dibilang ya apakah itu kriminalisasi? Saya bilang iya. Kenapa? Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Oke teman-teman, apa kabar semuanya Street Smart? Sekarang hadir di saya Roy Sakti, dan kali ini saya ingin menginterview pengacara lawyer yang setengah gila ngomongnya, ya kan? Ini, bentar. Ini lawyer mah gila ini kan, bikin YouTube ya kan, dia yang ngomong, gua yang takut tuh ya kan. Dan kasusnya lagi rame. Halo, Alvin Lim, sehat? Halo, Roy, ya sehat-sehat aja pasti. Wah, bagaimana perasaan jantung nggak deg-degan bagaimana nih, bro? Deg-degan sih kagak ya, maksudnya kita udah tahu ini resiko dan sudah diancam dari jauh hari, udah dibilang bahwa saya jangan terlalu vokal, kalau di vokal akan dijerat. Mereka udah ngomong itu, sudah berkali-kali ngomong. Sudah bilang. Jadi sudah diperingatkan gitu. Oke, ini gue tanya ya. Ini gue mau wakilin para follower gue ya, untuk menanyakan sama ini, ya kan? Jadi demo kemarin itu sebenarnya inisiatif siapa kok? Dari korban atau dari Alvin atau gimana? Jadi demo itu saya yang memberikan ide ke para korban. Jadi saya bilang sama para korban karena klien-kliennya nanya ke saya, Pak Alvin, ini dengan nanti Henry Surya lepas ini bagaimana? Saya bilang satu-satunya cara ketika hukum sudah tidak bisa berjalan dengan baik, yaitu adalah demo rakyat. Ya, demo itu kan singkatan dari demos. Demos itu bahasa Latinnya rakyat artinya. Jadi kekuatan rakyat itu yang harus turun. Supaya pemerintah tahu, supaya aparat penegak hukum tahu, supaya pejabat-pejabat tahu apa keinginan rakyat. Saya sudah bilang sama mereka, dan dari jauh hari, dari 2-3 bulan sebelum Henry Surya bebas tuh, saya sudah prediksi, saya sudah bilang ini akan lepas. Karena P19-nya itu P19 mati ya, terlepas dari Tipit Exus kemarin itu kan, terus Pak Gatot tuh divisi humas kan bilang jangan sujon dulu kata dia kan, lihat aja endingnya. Itu kalau dilihat di media sosial tuh ada tuh mereka ngomong seperti itu tuh si humas. Saya bilang saya bukan sujon, saya bukan meremehkan, saya bukan merendahkan Polri, tetapi dari apa yang saya baca di P19, polisi manapun siapapun tidak akan bisa menyelesaikan itu. Saya udah bilang inilah yang namanya P19 mati, sengaja dibikin untuk tidak bisa diselesaikan. Nah ini kan banyak orang yang nggak ngerti juga. Makanya saya sudah tahu. P19 mati itu gimana? Di apanya sih? Di kasus ini teman-teman, ini kasusnya adalah kasus Koperasi Indosurya ya. Nah. Jadi dalam kasus Koperasi Indosurya biasanya kan kita lapor dulu polisi. Dari polisi itu nanti dia ada proses yang namanya lidik dan sidik. Nah di lidik tuh si sidik. Nah habis sidik itu sudah selesai ditetapkan tersangka, yang harus dilakukan oleh si penyidik itu istilahnya melengkapi berkas dan memberikan kepada kejaksa supaya bisa masuk proses berikutnya, yaitu proses penuntutan. Penuntutan, Pak, bukan pengadilan, penuntutan dulu, proses penuntutan. Nah, untuk bisa dibilang berkas itu lengkap di penuntutan, ada dua yang harus dipenuhi, yaitu satu syarat formil, kedua syarat material. Kalau syarat material adalah mengenai pokok perkaranya. Kalau masalah formil mengenai kelengkapan berkas. Nah, jaksa bilang berkas ini nggak lengkap. Karena yang baru diperiksa baru 92 korban. Jadi jaksa meminta agar seluruh 15.600 korban diperiksa. Nah, disitulah saya udah tahu ini yang namanya P19 mati. Kalau P19 petunjuk yang nggak mati, petunjuk biasa, adalah petunjuk yang bisa dikerjakan sama orang. Ya, petunjuk yang bisa dikerjakan sama orang. Nah, tapi kalau petunjuk yang mustahil, itulah yang kita sebut P19 mati. Kenapa saya bilang mustahil? Kata-kata yang dibilang sama jaksa itu agar seluruh korban di Indonesia diperiksa. Seluruh korban. Nah, korban itu dari 15.600 ada yang sudah mati, ada yang nenggak
Baygon, ada yang udah gantung diri di Lampung, di Sumatera, ya. Banyak yang bunuh diri, banyak yang sudah mati karena sakit di situ. Nah, bagaimana caranya mereka memeriksa orang yang udah sakit, udah mati? Kan nggak mungkin. Nah, inilah memberikan sebuah petunjuk yang tidak mungkin dipenuhi. Ini yang disebut modus P19 mati, Pak. Oke, oke, oke. Nah, kemudian dari ya itu, jadi buat teman-teman kalau mau tahu kisahnya seperti apa, tinggal di channelnya LQ Law Firm ya, teman-teman. Itu panjang lebar tuh, Pak Alvin cerita itu panjang lebar deh. Nah, sekarang dengan demo, jadi demo ini dilakukan oleh korban-korban Koperasi Indosuria dan koperasi yang lain ya. Tapi lebih terfokusnya kan memang Indosuria. Nah, tapi yang lain juga mau ngikut juga boleh ya. Nah, kemudian menurut Ko Alvin, demo ini sukses nggak? Kalau menurut saya, ya demo itu terbilang sukses atau enggaknya tergantung dari impact-nya, ada hasil nggak. Ya. Ternyata setelah demo itu, ya Pak Kabar Eskrim menanggapi ya. Jadi tanggapan itu datang bukan hanya dari Pak Kabar Eskrim. Pertama Kabar Eskrim bilang, saya akan tangkap lagi. Ya kan, saya akan tahan terus selama 12 tahun, itu udah bagus. Berarti kan dia menanggapi sesuatu, yaitu menanggapi aspirasi masyarakat. Kedua, selain Kabar Eskrim, kalau dilihat, Mahfud MD juga memberikan statement loh. Yeah. Mahfud MD dia bilang loh, dia mengapresiasi dan memang tidak boleh kalah aparat penegak hukum sama penjahat, dia ngomong tuh. Jadi ada kata-kata dari pejabat, dan selain pejabat ada juga pengawas, pengamat, yaitu IPW, Indonesian Police Watch. Pak Sugeng Teguh itu langsung keluarkan statement, ya kan. Ini diduga ada kong kali kong antara oknum jaksa sama oknum polisi, ya itu menurut pendapat beliau ya, sehingga tidak bisa ini P21. Jadi harap agar Menko Polhukam mendudukkan mereka. Nah ini semua menjadi risu ini dan mereka menjadi bersuara karena adanya didukung dipicu oleh adanya demo itu, Pak. Oke, jadi ini adalah salah satu langkah yang membuahkan hasil walaupun tidak 100% ya, tapi tetap ada progresnya. Nah, oke, thank you. Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang lain itu juga harusnya sama ya seperti ini ya, Pak Alvin ya. Jadi Indosuria ini bisa dibilang pionir di depannya, Pak. Jadi ya, apa yang terjadi sama Indosuria nanti akan terjadi sama dengan KSPSB. Ini KSPSB pun sama. Mereka pull semua laporan polisi ke Polda Jabar. Nanti akan dikasih petunjuk yang sama untuk memeriksa seluruh korban. Nah, kalau Indosuria kemarin korbannya orang-orang kaya, 15.600, kalau KSPSB, mohon maaf, korbannya banyak yang middle dan middle low. Jadi korban mereka total 180.000 orang. Nah itu 100 tahun tuh baru selesai pemeriksaan nanti. Nah, ini gue tanya nih, ini terserahnya gue awam ya. Kenapa kasus banyak kok di koperasi simpan pinjam kok Alvin? Jadi gini, dulu itu OJK orang bikin bank, banyak bikin bank, terjadilah BLBI. Jadi dia gemplang duit masyarakat tuh dari bank dulu ya. Kalau karena dulu bikin bank tuh gampang, banyak makanya kan bank-bank. Nah, setelah terjadi BLBI dan penyehatan, undang-undang perbankan diganti. Yang dulunya dengan modal 10 miliar bisa bikin bank, sekarang udah ratusan miliar dulu harus bisa bikin bank. Jadi agak sulit orang untuk punya modal untuk mendirikan bank. Akhirnya mereka mencari cara selain menarik uang itu, selain pakai bank itu apa? Oh, operasi, ya kan? Jadi karena operasi ini tidak diawasi OJK dan sangat mudah mendapatkan perizinannya, dibikinlah operasi. Nah, bedanya kalau operasi seharusnya kan buat anggota. Nah, ini dia ngambil uang masyarakat. Itu pelanggarannya situ, makanya kenalah dia undang-undang perbankan. Tapi nggak ada yang mengawasi itu. Jadi kalau mereka bertindak sebagai bank, OJK tuh nggak mengawasi dan OJK nggak memberikan penalise gitu. Oh berarti berarti koperasi itu tidak diawasi oleh OJK ya? Tidak, operasi itu di bawah pengawasan Menkop UKM, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM, Menkop UKM. Jadi bukan di bawah OJK, makanya OJK kalau misalnya ada yang lapor ini, itu ada koperasi mana tuh menghimpun dana masyarakat. OJK pasti bilang bukan tanggung jawab gua, tanggung jawab Menteri Koperasi. Oke. Karena banyak yang menyalahkan OJK loh. Kenapa? Banyak yang menyalahkan gara-gara OJK Bapepti lah, apa hubungannya sama Bapepti? Gak ada hubungannya ini. Itu dia, makanya kan pengawasnya kan beda. Iya, iya. Gak bisa lah seperti itu, kan ini kan beda jurisdiksi.
Oke, oke, oke. Ya, karena nggak ada pengawasan dari Menteri Koperasi itu, nggak ada dia pengawas kayak OJK yang bisa menyidik apa tuh nggak ada kalau di Menteri Koperasi ya. Dia nggak ada satgas, nggak ada apa. Makanya disitulah orang ngebobol pakai koperasi. Makanya ini koperasi ini banyak nih menjamur. Bukan cuma KSPSB nih. Sekarang ada lagi kita masuk ke LQ nih, Koperasi 5 Garuda, Koperasi ATM, Arta Mandiri di situ. Oh banyak banget Pak. Wah itu berarti kan seperti kayak loophole ya. Jadi sebuah lubang kekosongan aturan itu ya, yang dimanfaatin. Betul. Oke. Itulah dimanfaatin ya. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi oknum-oknum ini menggunakan koperasi-koperasi ini untuk sedot duit masyarakat yang secara legal mengharapkan bunga lebih besar. Nah, sekarang gini, Bos. Nah, sekarang lu dengan hasil pergerakan begini, kemudian lu sekarang diperkarain. Sebenarnya perkara apa sih? Apakah seorang Alvin Lim sekarang ini sedang dikriminalisasi? Itu pertanyaannya itu. Oke, jadi dulu banget itu di 2017 kalau ditarik balik di bulan April itu saya ada ngelaporin yang namanya Allianz, Direktur Utama Allianz. Saya yang melapor ke Polda Metro dan dirutnya dijadikan tersangka. Nah, mereka mencari-cari cara nih seolah-olah bukan mereka, tapi mereka ini hanya mempersulit klaim itu karena seolah-olah nih banyak jebol klaim. Nah, dicarilah ada beberapa orang yang disinyalir menggunakan KTP palsu, orang-orang tersebut. Nah, dicari ada nggak yang menggunakan keterkaitan dengan saya, apakah klien saya atau menggunakan alamat saya. Nah, didapatlah 2 orang nih ya yang katanya menggunakan alamat kantor saya. Waktu itu belum ada LQ di 2017, LQ belum ada. LQ itu 2019 baru kita jalanin ya. Jadi 2017 itu saya masih buka kantor pribadi sendiri, nama saya sendiri di rumah saya ya. Jadi nah makanya namanya kita bikin kantor kan kita ada surat kuasa sama PJH. Nah di situ ada alamat Pak, alamat kantor kan kita pasti selalu tulis dong di surat kuasa ke klien kan di situ. Nah itu sama klien infonya digunakan untuk mengelamar asuransi. Ya. Jadi saya nggak tahu tuh digunakan itu juga saya nggak tahu, dia ngeklaim juga saya nggak tahu, dapat duit juga nggak tahu di situ. Nah otomatis saya dibilang melakukan pembantuan. Jadi jangan salah, bukan saya memasukkan KTP, bukan saya menjebol klaim, bukan. Tapi hanya alamat saya dipakai oleh orang lain untuk dia klaim asuransi dia. Ngerti ya? Jadi ya, ngerti. Yang namanya klaim asuransi kan mereka nggak pernah ngecek dong gitu loh alamat rumahnya. Bener nggak sih alamat di situ? Nggak pernah gitu loh. Nah, jadi tiba-tiba orang itu dilaporin, nah orang itu diancam. Jadi saya ada buktinya bahwa ketika dia dipanggil di BAP itu, disodorin pistol mau ditembak kepalanya, disuruh sebut nama saya sama polisi. Saya ada bukti surat pernyataan dari orang tersebut. Makanya kemarin ketika sidang, itu 2 orang yang sebut nama saya tidak dihadirkan oleh jaksa. Harusnya dihadirkan dong. Ya kan, kalau dibilang dia menyebut, ya kita harus bisa cross-examine dong di situ. Nah, sama jaksa nggak dihadirkan sengaja. Yang dipakai sama jaksa adalah yang ada di BAP. Padahal di BAP itu dia dibawa tekanan, ya, dan tidak didampingi oleh pengacara BAP-nya tersebut. Nah, jadi itulah yang dipergunakan oleh jaksa, ya, yang di dalam BAP. Nah, di dalam pengadilan pun ketika dia tidak mengakui, itu nggak dipakai juga oleh jaksa. Jadi dari seluruh saksi tidak ada saksi yang menyebut atau mengenal saya kecuali si pelaku itu. Ya, tapi pelaku itu dia mengaku dipaksa, diancam. Ya kan seharusnya kalau kayak begitu kan nggak bisa jadi pengakuan. Ya jadi kalau dibilang ya apakah itu kriminalisasi? Saya bilang iya. Kenapa? Perkaranya ini yang si Meli ini cuma merugikan 6 juta perak. Sedangkan premi yang dia udah bayar itu 600.000 kali 4, 2,4. Jadi kerugian net itu cuma 3,6 juta, Pak. 3,6 juta, dia perkara 4 tahun nih sidang, ya kan? Sudah berapa ratus juta itu negara habisin APBN. Ya, terus saya udah bilang sama jaksa, lu katanya ada restoratif justice. Udah, saya nggak usah ganti 6 juta. Saya ganti 10 kali lipat dari kerugian. Ya kan?
Nggak usah pusing-pusing, gue kasih aja. Saya anggap itu adalah sumbangan. Saya bilang, gue banyak duit. Udah, gue kasih sumbang nih, gue sumbang nih. Ya 10 kali lipat dari kerugian yang mereka klaim. Nggak mau, Pak. Kan lucu. Nah, kalau orang kan biasanya, sorry ya, misalnya investasi bodong, 16 triliun dirugikan. Saya yakin kalau si Henry Surya bilang, seluruh korbanku, nih, ku balikin semua uangmu, kamu cabut. Mau nggak mereka cabut? Pasti mau dong. Nah, ini ada apa dengan Alvin? Alvin bersedia membayar 10 kali lipat loh, Pak. Dia nggak mau terima uang. Nggak, cuma mau saya masuk. Berarti kan jelas yang diinginkan dia bukan keadilan. Bukan ganti rugi, bukan keadilan, tapi yang diingin hanyalah jeblosin Alvin. Dan ini kasus sudah mandek 2 tahun. Dari tahun 2020 itu sudah ada putusan, jaksa nggak ngapa-ngapain. Nah, saya sempat diancam waktu itu sama Kejagung. Ya, jangan bongkar-bongkar tentang P19, dia bilang. Yang Indo Surya, udah diem-diem aja, katanya kan. Kalau lu bongkar-bongkar, nanti lu punya borok, gue bongkar-bongkar nih, gitu kan. Tapi saya sebagai lawyer, saya nggak bisa diem, Pak. Karena kenapa? Saya punya tanggung jawab moral, gitu loh. Ya kan, saya punya tanggung jawab moral. Ya inilah risiko yang saya harus hadapin. Apa jadinya seorang Alvin Lim yang mengaku pengacara, terima duit dari klien, tapi nggak kerja. Ya kan? Nah, orang kan bisa aja, saya bisa aja tinggal bilang, saya udah terima duit. Tuh ya, bukan saya nggak kerja loh. Polisi yang nggak bisa loh, mandal. Bisa aja toh kalau lawyer-lawyer lain kan kebanyakan seperti itu kan, banyak yang seperti itu. Udah nggak bisa kerja, dia tinggal jelasin, udah dia nggak ada upaya lain, boro-boro demo ya. Di media aja, rilis aja nggak ada membela di situ. Oke. Tapi saya nggak mau. Oke, nah sekarang begini, ini kan pengadilan masih berjalan nih. Ini gua tanya ini menyampaikan keluh kesah dari orang-orang ini kan. Kan ada beberapa kasus robot trading yang gue referensiin ke lu, Bos. Ya. Nah, misal nih, kita nggak minta ya, semoga enggak lah. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa nih, lu benar-benar dijeblosin tuh. Terus kasus-kasus yang dibawa LQ bagaimana? Jadi gini, ya LQ itu adalah sebuah firma. Sebuah firma. Layaknya sebuah firma, saya ini hanyalah ketua pengurus. Ketua pengurus ini saya tidak menangani kasus secara langsung, Pak. Saya tidak menangani kasus secara langsung, yang nanganin rekanan. Dan kita pun tugas kita ini hanya pendampingan. Kenapa? Kita lapor polisi. Yang BAP itu kan polisi. Yang menyita aset juga polisi. Ya kan? Jadi yang jalan itu sebenarnya polisi. Nah, tugas lawyer itu apa? Mendampingi. Jadi kalau ada yang nggak benar ini, kita teriak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi dengan berjalannya LQ, kita bisa lihat kayak contoh kemarin ketika lagi di demo. Ya, jangankan cuma saya, ada orang-orang lain kayak Sadan, Adi Gunawan, ya, dan banyak wartawan bahkan ikut berdemo di situ. Jadi mereka itu, rekanan-rekanan pun juga sudah tahu bagaimana bersuara, dan mereka sudah tahu mana yang benar, mana yang enggak. Jadi kalau menurut saya, nggak usah terlalu khawatir ke situ. Jadi namanya misalnya kalau terpaksa saya di penjara sekalipun, saya masih bisa dibesuk oleh rekanan saya. Jadi kalau mereka misalnya bingungan atau gimana, seminggu sekali mereka bisa nanya ke saya dong, gitu loh. Pak Alvin, ini gimana nih kasus yang ini nih, ya kan? Apa yang harus saya lakukan? Saya kan masih bisa kasih arahan ke mereka. Jadi bukan kayak micromanage yang dimana langkah per langkah itu harus saya kasih tahu, enggak loh, jangan salah. Ya jadi biasanya itu saya hanya kasih tahu garis besarnya aja, mereka sudah nangkep Pak di situ. Oke, artinya kan walaupun tanpa adanya seorang Alvin Lim, LQ akan tetap berjalan kan? LQ akan tetap jalan karena kita punya sistem manajemen desentralisasi. Jadi setiap cabang itu punya 2 kepala cabang masing-masing ya. Jadi di Tangerang itu ada 2 kepala cabang, di Citra ada 2 kepala cabang, di Surabaya ada 2 kepala cabang. Nah, kepala cabang ini setiap kali ini sudah saya kasih beri wejangan dan mereka sudah senior lah, udah ngerti lah mereka harus gimana. Nah, mereka inilah yang mengawasi para rekanan. Oke. Ya, jadi sebenarnya tugas saya sebagai ketua pengurus sekarang di LQ ini sebenarnya cuma pengembangan, Pak. Jadi ngembangin cabang-cabang baru, sama yang kedua problem solving. Jadi kalau ada problem, sebulan sekali atau seminggu sekali itu mereka nanya ke saya. Jadi kita ada meeting, manajemen itu nanti akan nanya, Pak Alvin, ini kalau gini-gini solusinya gimana? Paling seperti itu. Jadi bukan sebuah hal yang sulit, nanti kalau misalnya di penjara pun, tetap kan saya masih bisa dibesuk,
saya masih bisa arahkan ke mereka, oh kamu begini gitu loh. Ya, untuk problem solvingnya. Tapi kalau untuk jalan sehari-hari operasional tanpa saya LQ udah bisa jalan kok di situ. Oke, jadi ini ya semoga nggak terjadi lah ya. Karena kalau enggak, wah susah ini. Yang Masih vokal jauh, tinggal Pak. Jadi, lu doang, Bos. Jadi untuk diketahui, sekarang kan masih tuntutan. Habis tuntutan masih ada yang namanya pledoi. Habis pledoi masih ada yang namanya ruplik deplik, baru putusan. Nah, habis putusan itu ada banding ke pengadilan tinggi. Itu beberapa bulan juga. Habis banding nanti ada yang namanya kasasi. Sama kasasi berapa bulan juga. Nah, di kasasi di sinilah baru putusan inkrah. Ya kan? Jadi ini masih jauh sih. Kalau saya bilang masih jauh gitu loh. Jadi masih ada PN, tapi pemberitaan tentang kamu, Bos, pemberitaan tentang Anda ini kok seperti sistematis ya? Itu dia, karena memang ada yang ngajar, makanya saya juga bingung. Ya kalau gini loh, kalau beritanya tentang Hotman Paris viral, saya nggak heran Pak, karena kenapa Hotman Paris ini seorang artis yang terkenal. Tapi Alvin Lim bisa masuk ke Detik, Kompas, Tempo, semua segala macam, dan mereka bisa tahu sidangnya kapan. Itu ada yang ngasih tahu. Iya dong. Saya aja nggak tahu kapan sidang, tiba-tiba saya dijemput, Pak. Tiba-tiba hari Kamis saya dijemput. Iya kan? Nah ini ketika datang ke pengadilan, dijemput paksa. Saya aja kagak tahu. Yang bersidang saya aja nggak tahu, lawyer-lawyer nggak tahu. Tapi wartawan udah penuh di situ. Kan ini aneh. Ya. Jadi ini ada seorang wartawan ya, si Nah ini yang mengkoordinasikan. Jadi tiba-tiba dia udah dari sana, dia bisa tahu dan dia bawa tuh gerombolan-gerombolan oknum-oknum wartawan yang tiba-tiba naikin berita, Pak. Jadi seperti saya bilang, ini sudah diorganisir. Ya makanya kenapa sidang 1 hari itu saya bahkan nggak dikasih kesempatan untuk bawa saksi loh. Di mana-mana itu seharusnya ada saksi peringatkan sama saksi ahli. Saya nggak dikasih kesempatan untuk menunjukkan saksi. Gimana mau membuktikan? Kan jaksa bilang kan, kamu kalau berani buktikan, kata dia. Saya dampar jaksanya. Bego, saya bilang nggak sekolah hukum lu. Saya bilang, gimana mau membuktikan? Lu kagak kasih gua kesempatan untuk membuktikan. Tiba-tiba langsung harus pemeriksaan terdakwa. Kan lucu, Pak. Saya ngajuin saksi nggak boleh, ajuin alat bukti juga kagak bisa, karena kan saya dijemput paksa di situ. Jadi disinilah proses hukumnya pun sudah cacat. Ya, dan bayangin, mana ada tuntutan itu langsung sudah disiapkan saat itu juga, habis saksi ahli, ya kan? Berarti apa yang saksi ngomong dan apa yang saya sebagai terdakwa ngomong tidak masuk hitungan tuh di dalam tuntutan, karena dia udah bikin dulu sebelumnya. Tuntutan berapa puluh halaman, nggak mungkin dalam setengah jam itu jadi, Pak. Ngerti ya, Pak ya? Apalagi tuntutan itu ada prosesnya. Jadi dari jaksa diajukan dulu ke Aspidum, ke Kejari, ya, ke Kajati, itu udah ada prosesnya. Nah ini bisa selesai semua. Jadi kan sudah jelas lah, ini sistematis, ya, sistematis. Nah inilah makanya kenapa yang saya lawan itu bukan saya takut. Tapi saya lawan karena sistemnya itu bodong. Kenapa? Karena sidang saya ini tidak mengikuti hukum acara pidana di KUHP, Pak. Hukum acara pidana itu hanya ada 2. Satu, hukum acara singkat atau cepat untuk dipiring. Jadi kalau Bapak kayak ditilang tuh, sekali sidang selesai, Pak. Ada yang hukum acara biasa. Hukum acara biasa, ya sidang hari ini pembacaan dakwaan, nanti ditunda, ya kan? Eksepsi, nanti ditunda lagi. Jadi dikasihkan waktu. Di sidang saya tidak, Pak. 4-5 acara sekaligus dihabisin dalam satu kali sidang. Itu nggak bisa, Pak. Ngawur itu. Hukum acara dari mana itu? Nah, tapi kalau seperti itu berarti harus protesnya kemana itu? Nanti di MA. Jadi pengadilan itu kan ada 3 pengadilan. Pengadilan ada 3, Pak. Ada PN, PT, sama MA. Pengadilan negeri sama pengadilan tinggi itu yang namanya judek fakti. Judek fakti itu adalah nanti yang dinilai pokok perkara. Benar nggak nih yang dituduhkan? Nah, kalau yang menjadi permasalahan saya adalah proses persidangan yang nggak benar, itu nanti judek juris. Judek juris itu adanya di MA, Pak. Ya, jadi saya bisa mengajukan kasasi atau bisa mengajukan PK, peninjauan kembali, atas kekhilafan hakim.
di PN. Nah, itu judek juris nantinya, dan itu bisa membatalkan putusan pengadilan di bawahnya. Makanya saya bilang, Pak, ini masih jauh, Pak. Tenang aja, Pak. Oke. Nah, sekarang gini, ini juga pertanyaan. Untuk pelaporan yang milioner prime itu kan dulu udah dilaporin. Sama yang ATG. Progresnya sampai di mana ya, Walvin? Kok nggak ada kabar itu? Milioner prime itu sempat mau dilimpah ke Polda. Akhirnya ditarik lagi sama Mabes. Karena pertama mereka masukin ke Polda, seolah-olah kan dipikir korbannya dikit. Ternyata korbannya banyak lagi, korban yang melapor. Biasanya kan kalau korban banyak di beberapa daerah itu harusnya Mabes yang handle. Ya. Oke. Makanya dibalikin lagi ke Mabes. Terus kalau ATG, Milioner Prime sama apa kedua tadi ATG ya? Ya. ATG ini sama nih, ATG baru dilimpah ke Polda Metro. Karena yang lapor baru kami doang, Pak. Jadi dianggapnya ini nggak sistematis. Maksudnya dianggapnya ini cuma dikit. Kalau dikit ya memang Polda kan yang urus. Oke. Tapi belum sampai, masih lidik mungkin ya? Kalau Polda lambat, Pak. Memang seperti itu. Oke. Polda memang lambat jalannya dia. Beda sama Mabes ya, Mabes lebih cekatan karena kan dia menyangkut nasional kan. Jadi mereka punya proses lebih cepat. Juga sumber daya mereka juga lebih memudahkan. Kayak contoh minta ke BI atau apa tuh lebih memudahkan. Kalau Polda kan harus minta izin dulu ke Mabes, dari Mabes baru. Gitu. Jadi terhalang oleh birokrasi, Pak. Oke. Tapi apakah ini akan berproses atau cuma masalah lama apa kemudian nggak? Karena kan ada yang bilang nih di luaran sana bahwa ATG ini sakti mandraguna nih, kebal hukum. Jadi kalau sekarang masih terlalu early ya, tapi kalau masuknya ke Polda, saya sangat pesimis, Pak, karena di Polda itu selama ini nggak ada satupun investasi bodong yang jalan, Pak. Ya dari mahkota yang kami laporkan, Narada, terus Bina Padi, itu satupun nggak ada yang jalan. Yang dari Polda Metro tuh nggak ada yang jalan. Makanya saya sempat mengutarakan kan, ya kan, bahwa di Polda ini ada Polda, jadi ada oknumnya. Oknum itu ada di situ ya. Saya bicara oknum ya. Saya bukan bicara institusi. Ya, baik dari terakhir kali yang minta duit dan lainnya lah, masih banyak lah di situ. Nah, disitulah makanya saya bilang saya pesimis. Dan saya memberikan kritik keras. Cuma ya susahnya gitu, Pak. Kita mendampingi, kita lihat ada nggak benar, kita teriakin, kita yang digebukin malah. Kan lucu. Jadi kayak ada maling nih. Ada orang di masjid misalnya maling uang sumbangan. Terus kita teriak, weh ada maling tuh, ada yang maling. Yang digebukin bukan maling, tapi yang teriak yang digebukin. Karena isinya ternyata itu tempat misalnya maling semua. Kan repot kita kalau kayak gitu, Pak. Ya kan lucu. Mestinya kalau kita bilang, tuh ada oknum polisi tuh yang minta duit atau yang apa. Buru-buru dong diberesin, ini kagak, Pak. Malah yang teriak itu yang dihajar. Kemarin kita ada rekaman juga, rekaman yang waktu di Kejaksaan demo itu. Kita ketemu sama Bintang 1, sama itu kita bilang, ini kenapa kok Indosuria ini ada P19 mati? Tahu nggak concernnya dia apa? Concernnya dia tuh bukan mencari solusi bagaimana ini sampai 21. Dia neken saya, kamu dapat P19 ini dari mana? Karena ini hanya kejaksaan doang sama kepolisian yang boleh. Saya bilang ya, tentu teman saya jaksa yang ngasih, saya bilang itu. Siapa? Saya mau proses itu jaksanya, dia bilang. Jadi yang dia lebih peduliin adalah, ya kan, siapa yang teriak itu, yang nyebarin mau digebukin. Ya, jadi ini sama sekali nggak memberikan solusi, Pak. Jadi misalnya ada yang korupsi, ya kan, bukan yang korupsinya yang diberesin, tapi yang ngelaporin si orang yang korupsi itu yang mau dihajar. Kan lucu kayak begitu. Ya. Jadi ini sangat saya sayangkan. Oke, saya rasa kayak sampai sini aja dulu. Sudah menjelaskan semuanya, teman-teman. Dan kalau Anda mau update, silakan Anda follow di LQ Law Firm dan bisa tanya-tanya sama Ko Alvin. Sekian dari saya dan Ko Alvin. Thank you ya.